Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, Fakultas Bahasa dan Sastra, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, kelas B. Baik, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah filsafat. Saya memilih materi mengenai pengertian filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat secara umum merupakan ilmu pengetahuan tentang apa yang terjadi di kehidupan manusia dengan berpikir secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak dialami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, melainkan berusaha untuk mengungkapkan masalah tersebut dan mencari solusinya. Pengertian filsafat terbagi menjadi dua, yaitu secara etimologis dan secara terminologis. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Arab yang berarti falsafah. Filsafat juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari dua kata, yaitu philien dan sophos, di mana philien yang berarti cinta dan sophos artinya kebijaksanaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan atau love of wisdom dalam arti yang sedalam-dalamnya. Secara terminologis, filsafat dapat mengantarkan seseorang menjadi orang yang bijaksana, karena filsafat itu adalah mencari kebenaran kebijaksanaan itu sendiri. Sebab kebijaksanaan memberikan keutuhan dalam membantu seseorang untuk memilih secara akurat dan menolak secara cermat. Adapun pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama, Aristoteles. Aristoteles mengemukakan bahwa filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi beberapa hal. Aristoteles mengemukakan bahwa filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran di dalamnya, yang terkandung ilmu-ilmu seperti ilmu metafisika, ilmu logika, ilmu retorika, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu estetika. Yang kedua, menurut Plato mengemukakan bahwa filsafat adalah upaya untuk mencapai pengetahuan atau mengetahui tentang kebenaran yang asli, benar-benar adanya. Misalkan alam barzah itu benar-benar ada setelah kematian. Yang ketiga, Descartes mengemukakan bahwa filsafat adalah semua pengetahuan di mana Tuhan, alam, manusia menjadi pokok penyelidikan. Yang keempat, menurut Ibnu Sina yang merupakan salah satu filsuf Islam, ia mengemukakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Di sini Ibnu Sina mengemukakan bahwa pengetahuan otonom yang perlu ditimbah oleh manusia karena manusia telah dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menurut Immanuel Kant mengemukakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok atau pangkal dari segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya beberapa persoalan seperti metafisika, apa yang harus kita jelaskan, estetika, apa yang harus kita lakukan, dan etika, apa yang harus kita lakukan, agama, sampai di mana harapan kita, antropologi, apa yang dimaksud dengan manusia. Adapun menurut Hasbullah Bakri, ia mengemukakan bahwa filsafat adalah ilmu yang secara spesifik mendalami tentang ilmu alam semesta, mendalami manusia, dan mendalami ketuhanan demi menghasilkan pengetahuan yang lebih jauh, memikirkan ilmu tersebut hingga ke esensinya untuk menentukan makna filosofisnya.
Pemanfaatan filsafat dalam kehidupan sehari-hari dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan secara umum dan kegunaan secara khusus. Di mana kegunaan secara umum yaitu manfaat yang dapat diambil oleh orang yang mempelajari filsafat secara mendalam. Manfaat tersebut dapat memudahkan dalam penyelesaian masalah secara kritis. Jadi dari kegunaan filsafat secara umum, kita dapat mengetahui bahwa filsafat itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ada juga kegunaan filsafat secara khusus, yaitu pemecahan masalah yang dilakukan secara tertentu atau spesifik. Di sini pemecahan masalahnya itu dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Demikianlah penjelasan saya mengenai pengertian filsafat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.